Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan sekeluarga, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri memiliki kedudukannya yang berbeda satu sama lain. Sebagaimana kewajiban suami terhadap istri dan kewajiban istri terhadap suami. Istri memiliki posisi yang istimewa, terutama bagi mereka yang dapat menjadi ciri-ciri istri soleha. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya kulluha mata'un wa khairu mata'id dunya az-zawjatus salihatu." Dunia itu penuh dengan kenikmatan, dan sebaik-baik kenikmatan dunia yaitu istri yang soleha. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Al-Quran Surah An-Nisa 34. Faktanya tanpa kita sadari, dalam kehidupan keluarga tidak jarang para suami melakukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan Allah dan telah melanggar hak-hak istrinya. Oleh karena itu, perlu sekali para suami mengetahui perbuatan-perbuatan yang oleh Islam dikategorikan sebagai tindakan dosa suami terhadap istri. Ada beberapa kategori dosa suami kepada istrinya yang dijelaskan dalam dalil Al-Quran dan hadis. Di antaranya yang pertama, suami yang tidak mengajarkan ilmu agama. Sudah menjadi kewajiban suami untuk memelihara diri dan keluarga yang dipimpinnya dari perihnya azab kubur dan siksa neraka. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Al-Quran Surah At-Tahrim. Yang kedua, suami yang tidak merasa cemburu. Dalam rumah tangga, sifat cemburu sangat diperlukan sebagai bumbu-bumbu dalam cinta. Namun tentu saja hal ini tidak diperbolehkan dilakukan dengan berlebihan. Berikut hadis yang menjelaskan mengenai hal ini. 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, yaitu seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang menyerupai lelaki, dan ad-dayyut. Hadis riwayat An-Nasa'i dinilai hasan oleh Syekh Albani. Ad-dayyut, dayus, adalah lelaki yang tidak memiliki kecemburuan terhadap keluarga atau istrinya. Yang ketiga, suami yang tidak memberi nafkah. Sudah banyak contoh para suami yang tidak malu menelantarkan istrinya tanpa uang nafkah atau uang belanja sama sekali. Padahal hal ini merupakan dosa yang luar biasa. Bayangkan seorang wanita yang telah rela meninggalkan kedua orang tuanya untuk hidup mengabdi kepada suami.
bahkan rela mengandung anak dan melahirkannya untuk sang suami. Sungguh suami telah berbuat dosa besar jika melakukan hal ini. Rasulullah SAW bersabda, seseorang cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abu Dawud, Muslim, Ahmad dan Tabrani. Yang keempat, membiarkan istri bekerja untuk menafkahi suami. Saat ini banyak istri yang memilih untuk bekerja demi membantu perekonomian keluarga. Namun hal ini tidak bisa menjadi alasan bagi suami untuk menyerahkan tampuk kepemimpinan rumah tangga dalam hal mencari nafkah. Terlebih lagi jika suami malah memilih bersantai, cuek dan membiarkan istri yang bekerja. Tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Tirmizi dan Nasai. Yang kelima, suami yang memiliki perasaan benci kepada istri. Tentunya memiliki sifat benci terhadap istri merupakan salah satu bentuk dosa suami terhadap istri. Rasulullah telah mengingatkan akan hal ini melalui hadisnya. Janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridhoi akhlak lain darinya. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, enggan membantu istri dalam pekerjaan rumah tangga. Tidak sedikit suami yang tidak mau membantu pekerjaan domestik rumah tangga. Padahal Rasulullah sendiri telah mencontohkan untuk membantu istri dalam persoalan rumahan sekalipun. Beliau Rasulullah membantu pekerjaan istrinya, dan jika datang waktu sholat, maka beliau pun keluar untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh, menyebarluaskan aib istri. Aib istri tentu juga merupakan aib suami yang harus ditutupi, bukan yang harus disebarluaskan. Sebab jika demikian maka suami telah melakukan dosa terhadap istri. Sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya, kemudian dia menyebarkan rahasia istrinya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, poligami tanpa mengindahkan syariat. Islam tidak melarang poligami, namun hal ini harus mengikuti syariat Islam. Sebab jika dilakukan di luar syariat Islam, maka hal ini merupakan dosa suami kepada istri. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja. Al-Quran surah An-Nisa ayat 3. Yang kesembilan, menyakiti dan berbuat buruk pada istri. Memukul atau juga menyakiti istri secara fisik merupakan bentuk perbuatan dosa suami. Sebab wanita tentu merupakan kaum yang harus dilindungi. Selain merupakan perbuatan dosa, memukul dan menyiksa istri secara fisik juga merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan hukuman. Hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Albani. Yang ke-10, tidak setia terhadap istri. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Demikianlah 10 perilaku suami pada istri yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.